Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Al-Fadri Siddiq dari Diploma 3 Kepabeanan dan Cukai kelas 602. Pada kali ini saya mendapat tugas yaitu menjadi seorang public speaking. Dan pada kesempatan kali ini tema yang saya angkat adalah impor sementara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 Tahun 2007 mengatakan impor sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang tujuannya itu benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Nah, karena impor sementara ini adalah fasilitas, maka fasilitas yang diberikan ada dua, yaitu pembebasan bea masuk dan yang kedua adalah keringanan bea masuk. Sebelumnya kita lihat dulu ya persyaratan-persyaratan impor. Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara apabila dia telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Apa aja? Ini dia. Yang pertama, barang tersebut tidak habis dipakai, baik secara fungsi maupun bentuknya. Dan yang kedua, barang tersebut dapat diidentifikasikan dengan jelas ketika diekspor kembali. Dan yang ketiga adalah barang tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki. Yang keempat, tujuan penggunaan dari barang impor tersebut jelas. Dan yang kelima, ada dokumen atau bukti pendukung yang menjelaskan bahwa barang impor ini akan diekspor kembali. Ya, itu dia pesan. Saya tahu tadi bahwa impor sementara memiliki dua fasilitas. Yang pertama, pembebasan bea masuk dan keringanan bea masuk. Nah, untuk barang-barang yang dapat pembebasan bea masuk itu apa aja? Kita lihat di gambar sebelah ini. Oke. Dan yang kedua adalah fasilitas keringanan bea masuk. Ya, itu barang-barang yang kena fasilitas keringanan bea masuk itu apa aja? Contohnya seperti barang-barang di gambar sebelah ini. Yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk, maka dia harus menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, PPN, PPNBM, dan PPh yang seharusnya dia bayar. Nah, sedangkan yang mendapatkan fasilitas keringanan, dia harus membayar selisih dari bea masuk yang dia harus bayarkan dengan yang telah dibayarkan plus PPh-nya. Yaitu yang harus dibayarkannya itu adalah 2% dikali jumlah bulan impor sementaranya dan dikali dengan bea masuk yang seharusnya dia bayar. Seperti itu teman-teman. Indonesia telah menjadi tuan rumah Asian Games untuk kedua kalinya. Nah, kita tahu bahwa Asian Games itu adalah event olahraga yang terbesar untuk event skala benua Asia. Oleh karena itu, peran bea cukai sangat penting di dalamnya, yaitu untuk memudahkan proses importasi barang baik impor sementara ataupun impor untuk dipakai. Nah, itu adalah contoh dari penyelenggaraan impor sementara dalam skala besar. Kita tahu seperti event olahraga besar seperti Asian Games, Olimpiade, SEA Games membutuhkan barang-barang yang tidak hanya diimpor untuk dipakai, tapi juga diimpor sementara. Seperti contohnya barang-barang keperluan atlet yang digunakan untuk event olahraga. Maka dari itu, impor sementara ini harus dilakukan simplifikasi dan penyederhanaan prosedur yang tepat agar dapat memudahkan dan meminimalisir terlambatnya arus barang yang ada di Pelabuhan Tanjung Priok. Terima kasih.